Ya, halo, perkenalkan nama saya Anissa Pamudi. Saya siswa Pekmen dari kelas Analytics and Data Science, dan ini adalah presentasi proyek saya untuk program Intro to Data Visualization. Jadi judul proyeknya itu mengenai energi terbarukan Indonesia, berapa jauh kita melangkah. Langsung saja, jadi seperti yang kita tahu, energi terbarukan itu termasuk yang beberapa tahun belakangan ini termasuk salah satu yang terus diupayakan pemerintah untuk ditingkatkan, karena kaitannya dengan krisis iklim ya, karena energi tak terbarukan itu kan mengeluarkan banyak emisi gas rumah kaca. Jadi diharapkan dengan konsumsi energi terbarukan itu dapat mengurangi emisi gas rumah kacanya. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak potensi energi terbarukan, cuma kita perlu lihat lagi sejauh mana sih energi terbarukan di Indonesia ini dimanfaatkan. Tujuannya itu untuk menganalisa perkembangan energi terbarukan Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2020, termasuk untuk mengetahui sumbernya, lalu pemanfaatannya, lalu dampaknya sendiri terhadap emisi gas rumah kaca. Oke. Lanjut ke dataset. Jadi di proyek ini saya menggunakan dua dataset. Yang pertama adalah dataset data energi Indonesia tahun 2000 sampai 2020, itu diolah dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia. Itu dikeluarkan oleh Kementerian ESDM RI. Di dataset ini ada dua tabel. Yang pertama adalah energy source, itu ada informasi mengenai tahun, tipe, jenis sumber energinya, lalu kategori itu diperbarui atau tidak, lalu share itu persentase terhadap energi primer. Energi primer ini apa? Ini energi yang gabungan ya, jadi antara energi terbarukan dengan energi non terbarukan. Tuh. Lalu ada yang namanya energi balance. Energi balance itu informasinya ada kategori, tadi itu berdasarkan jenis pemanfaatannya, apa dimanfaatkan langsung atau ditransformasi dan sebagainya. Lalu subkategori, lalu ada tipe dan energi. Energi di sini besar energi yang dihasilkan dalam satuan ribuan BOE. Lalu yang kedua adalah dataset data emisi gas rumah kaca. Ini saya ambil dari data BPS. Informasi dalam tabelnya ada tahun, lalu besar emisi gas rumah kacanya, lalu besar energi yang dihasilkan dalam satuan BUE. Jadi lanjut ke analisisnya, saya langsung tampilkan di dashboard Tableau saya ya. Ini lanjut ke pertanyaan pertama, bagaimana prosesnya? Jadi kalau kita lihat prosesnya sebenarnya dari tahun 2000 sampai dengan 2015 itu sebenarnya nggak banyak perubahan, hanya hanya sekitar 4 sampai dengan 6%, belum nggak nyampe 6% ya. Lalu mulai dari tahun 2016 itu peningkatannya mulai cukup cukup banyak lah dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini alasannya kenapa? Karena memang mulai dari tahun 2016 itu pemerintah baru mulai gencar-gencarnya untuk uh, menggunakan dan memproduksi energi terbarukan. Cuma kalau misalnya kita lihat lagi dari data tahun 2020 ya, sebenarnya seberapa banyak sih energi terbarukan itu dibandingkan sama energi non terbarukan? Nah, besarnya itu ternyata hanya 11% ya, sementara energi tak terbarukan itu 89%. Jadi memang bedanya masih sangat jauh sekali. Jadi nggak bisa, energi terbarukan itu belum bisa mengimbangi energi tak terbarukan. Jadi kesimpulannya memang sudah ada peningkatan, cuma jumlah tersebut tuh belum cukup untuk mengimbangi energi tak terbarukannya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, itu sebenarnya sumbernya dari mana sih gitu, sumber energi terbarukan tuh. Jadi kalau di Indonesia ini ada beberapa sumber ya, cuma yang paling utama itu adalah biofuel. Ini tahun 2020 termasuk yang paling besar, itu sekitar 34%. Lalu ada hydropower, tenaga air, baru energi terbarukan lain, lalu ada geothermal. Sementara yang pemanfaatannya belum optimal itu seperti angin, tenaga matahari, dan biogas. Ini kalau misalnya kita lihat trennya berdasarkan tahun ya, bisa dilihat memang biofuel itu
kenaikannya drastis sekali, tinggi sekali itu. Ini kenapa? Ini ada kaitannya dengan bahan biofuel yang di Indonesia itu tuh sebagian besar itu digunakan dari kelapa sawit ya, lebih tepatnya minyak sawit mentah. Itu kenapa sementara Indonesia kan negara penghasil kelapa sawit terbesar ya. Jadi memang bisa bisa memang memang karena bahannya tersedia banyak, jadi ya produksinya juga otomatis ikut meningkat gitu. Lalu kalau misalnya air ini sebenarnya banyak ya, hidropower ini banyak energinya, cuma sayangnya dia kan tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa? Karena kan sangat tergantung pada debit air di tahun itu. Jadi kalau tahun itu musim kemaraunya panjang, otomatis ya tenaganya berkurang. Tapi nanti kalau misalnya di tahun itu debit airnya banyak, antara seperti musim penghujannya lebih panjang, jadi otomatis tenaganya juga naik gitu. Lalu ada geothermal ini sama ya, jadi mulai tahun 2000 sampai 2016 itu nggak terlalu banyak dioptimalkan, tapi mulai tahun 2016 itu peningkatannya cukup besar ya, meski nggak sebesar biofuel sih, cuma ya ada peningkatan lah gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini karena pengaruh kebijakan pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan tadi ya. Sementara ada renewables ini terdiri dari biogas, biomasa, sampah sama hybrid. Cuma sayangnya datanya baru ada di 3 tahun terakhir, jadi belum bisa dianalisis lagi. Lalu selanjutnya adalah penggunaan. Jadi sebenarnya energi terbarukan itu digunakan buat apa sih? Energi terbarukan itu tuh semuanya tuh transformasi dalam artian diubah menjadi bentuk lain. Sebanyak 66% tuh ditransformasikan menjadi listrik di pembangkit listrik, lalu sisanya 34% itu dijadikan campuran biofuel. Biofuel blendingnya maksudnya dia mencampur biofuel itu dicampur dengan bahan bakar lain sehingga menghasilkan bahan bakar baru. Lalu di sini ada power plant by type, jadi tipe pembangkit listrik yang mengolah energi terbarukan itu 35%-nya itu bukan dari PLN atau mungkin swasta disebutnya ya. Lalu PLN itu sendiri mengolah sebesar 28%, ada juga yang off-grid. Off-grid itu yang pembangkit listrik yang nggak masuk ke dalam jaringan, jadi cuma disimpan aja sebagai kayak semacam baterai gitu. Terus sebesar 28%, lalu ada IO ini izin operasional, itu biasanya untuk kepentingan sendiri ya, seperti kayak industri itu kan biasanya punya pembangkit listrik sendiri, itu ini sebesar 8%. Oke, lalu jadi sudah terjawab ya tadi, memang sebagian besar itu lebih dari separuhnya digunakan sebagai listrik. Lalu siapa yang konsumsi listrik itu 75% dikonsumsi oleh industri. Sementara sisanya dikonsumsi dari rumah tangga dan komersial. Jadi memang industri ini yang memegang peranan menyerap banyak listrik, karena memang kebijakan pemerintah itu lebih menyasar ke industri untuk konsumsi energi terbarukan. Lalu yang terakhir ini sebenarnya efektif nggak sih energi terbarukan ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca? Ini saya bikin analisis korelasinya. Jadi kalau dilihat korelasinya itu R-square-nya bernilai 0,6 dengan korelasi positif. Jadi kalau dari data ini memang belum bisa ya. Jadi energi terbarukan saat ini itu belum bisa mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca. Karena korelasinya positif kan otomatis energi terbarukannya semakin banyak dan emisinya juga semakin banyak. Sementara yang kita dikatakan efektif kan apabila energi terbarukannya semakin banyak, emisi gas rumah kacanya sedikit-sedikit. Jadi ini kenapa memang kembali lagi tadi di awal, jumlah energi terbarukan di Indonesia itu sendiri masih sangat sedikit ya. Jadi memang belum bisa belum bisa menurunkan emisi gas rumah kacanya. Oke, jadi kesimpulan akhirnya memang memang energi terbarukan di Indonesia itu sudah berkembang, tapi jumlahnya masih sedikit sekali, sehingga perlu ada peningkatan lagi dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, supaya dia bisa
menurunkan emisi gas rumah kacanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.